Ya, jadi kalau kalian dengar istilah linear, lintasan kalian garis. Garis yang gimana linear itu? Garis yang sejajar, garis yang lurus. Jadi kalau kita bikin persamaan linear gitu saja, gimana? Masih ingat? Nah, persamaan linear kan persamaan yang bentuknya kalau kalau itu garis loh ya. Bentuknya garis lurus kan? Oke, jadi kalau kemarin kita bikin persamaannya itu menjadi yang paling gampang kan ini kan ya. Nah, ini persamaan garis lurus kan? Gradien konstan. Terus kalau non linear berarti yang tidak lurus itu sederhananya. Tidak harus kuadrat. Ya bisa mulai yang kuadrat, misalkan ax kuadrat plus bx plus c, atau bahkan pangkat yang derajat lebih tinggi dari itu juga tetap nggak lurus nanti. Pangkat tiga itu gambarnya biasanya dia punya dua puncak, atau kalau nggak dia punya titik belok biasanya. Jadi biasanya gambarnya itu kalau pangkat tiga gini. Seingat kalau dulu anda ya, di kalkulus satu diajari kan? Nah, kapan dia naik, kapan dia turun, pakai turunan pertama, turunan kedua itu kan ya. Nah, baru masih anget-angetnya kan kemarin itu. Oke, jadi ingat. Itu kalau pangkat tiga dan seterusnya. Itu yang non linear saja. Lah, gini. Menurut kalian nih, kalau kalian punya masalah yang non linear, punya permasalahan yang non linear gitu, apapun, kalau di sini berarti garis ini. Dibandingkan yang linear ini kira-kira lebih mudah diselesaikan yang mana nih? Menggambarnya lebih mudah juga kan? Tinggal ambil dua titik, tarik garis lurus. Kalau non linear nggak bisa tuh. Cuman punya dua titik arc ngapain? Nggak bisa. Sangat masih banyak kemungkinan. Non linear ini sama ini. Yo bisa begini, ya bisa begini ya nggak? Bisa ini belok di tengah dan seterusnya. Kita nggak tahu pasti hanya dengan dua buah titik. Jadi jelas lebih mudah yang linear. Oke, clear ya. Nah, salah satu manfaat nanti kita belajar sistem koordinat selain Kartesius ya, itu adalah menjadikan permasalahan-permasalahan yang non linear dibawa ke linear. Itu salah satunya. Itu ya. Nah, buktinya apa? Gitu. Coba, ini saya berikan. Kalian sudah masuk integral ini ya? Masuk integral kan? Ya, oke. Sekarang saya mau kasih satu soal saja integral. Satu tok. Ini ya. Integral dari akar 4 min x kuadrat dx gitu. Batasnya dari 0 sampai 2. Nah, integral tertentu kan berarti ini. Ya, tertentu ya. Nek tak tentu kan tidak ada batasnya. Nanti akhirnya harus ditambah dengan C. Kalau tertentu nggak perlu tambah C. Karena nanti dimasukkan batas atas dan batas bawah kan. Oke. Coba kalian saya kasih waktu 5 menit aja mengerjakan ini. Saya yakin banyak yang menggunakan rumus ini. Kalau kalian biasanya pakai ini ya, Anda jadikan bentuk pangkat dulu. Ini pangkat setengah, betul? 0 sampai 2 dx itu. Terus Anda pakai rumus yang ini kuadrat padahal. Rumus yang sering diberikan, rumus dasar integral, bahwa kalau kita punya x pangkat n, diintegralkan, hasilnya adalah 1/n+1 kali x pangkat n+1. Ini ya. Sehingga Anda menyelesaikan ini dengan 4 min x kuadrat pangkat ini plus 1 adalah 3/2. 1/3/2 adalah 2/3. Gitu ya. Oke. Terus Anda masukkan batasnya 0 sampai 2. Oke. Oke. Usaha yang bagus. Cuman pertanyaan saya sekarang tadi, filosofi pertama dari integral adalah dia anti turunan itu maksudnya apa? Kebalikan turunan. Sekarang coba ini turunkan. Hmm. Ini Anda turunkan jadi apa?
Jadi kalau kita punya fx-nya ini 2/3 4 min x kuadrat pangkat 3/2. Anda turunkan jadi apa coba? Ini kali ini oke ya. Satu kan, ini 4 min x kuadrat. Ini kurangi satu. Apakah berhenti di situ teman-teman? Apa? Turunan dari dalamnya ini. Berarti kali min 2x gitu ya. Jadi turunan dari bentuk ini adalah ini. Gitu. Ya enggak? Apakah ini sama dengan ini? Jadi apakah ini adalah integral dari ini? Bukan ya. Sebagian besar Anda menjawab ini. Dan ada masukan, sudah masukan yang penting ketemu, nggak apa, itu usaha yang bagus. Yang timbang usaha, lah itu timbang usaha belas, tapi nggak apa. Lah, ini nggak bisa, kenapa nggak bisa? Mengintegralkan dalam bentuk seperti ini itu. Rumus ini perhatikan, rumus seperti ini menjadi itu ketika basis integralnya ini, yang diintegralkan ini sama dengan ini nilai yang diintegralkan. Jadi kalau ini mau pakai rumus ini, Anda harusnya nanti pakai substitusi. Seingat rumus substitusi kan, misalkan ada punya dua, nggak kelihatan. Integral 2x+1. Lah kalau ini mungkin masih masih oke mungkin ya. Nah, kenapa? Karena ini bisa dimisalkan U-nya adalah 2x+1 gitu tuh. DU sama dengan 2 dx itu kan. Sehingga dx-nya adalah DU per 2 kan gitu. Nah, sehingga nanti ini menjadi U pangkat setengah DU per 2. Oke, lah ini bisa dirumuskan pakai tadi. Hasilnya menjadi 2/3/2 jadi 2/3 ya. U pangkat 3/2 kalikan setengah ini karena setengah dari sini ya. Oke, nah baru ini kembalikan ke sana nanti kembalikan ke bentuk tadi lagi. U pangkat 3/2 sama dengan sepertiga 2x+1 pangkat 3/2. Ini caranya substitusi. Substitusi yang paling sederhana. Ketika Anda belajar di SMA biasanya pakai ini. Nah, ini nggak bisa juga dengan tadi. Kenapa? Tahu nggak? Kalau kita misalkan U-nya adalah 4 min X kuadrat, turunannya apa ini? Min 2X dx kan? Masih menyisakan X. Kalau ini Anda ganti U pangkat setengah, ini nanti, dx-nya ini berubah jadi du per min 2X. Masalah lagi. Yang awalnya satu variabel, malah di sini muncul dua variabel. Kita mau mengintegralkan U, tapi menyisakan variabel X. Nggak bisa. Nah, masalah kan? Jadi ternyata pakai cara ini pun nggak bisa. Terus pakai cara apa, Pak? Besok waktu mungkin pertemuan-pertemuan mulai ke 5 atau ke 6 mungkin ya. Ada akan diajari yang namanya integral dengan substitusi trigonometri. Jangan nyicil pusing sekarang, anggap gampang gitu aja lah ya. Nanti menggunakan bantuan-bantuan kayak tadi itu. Jadi kita bikin ambil segitiga ini, nanti kita bikin dua di sini, ini X sehingga di sini, sorry, ini dua, ini X, ininya kan akar 4 min X kuadrat. Nanti dibikin substitusinya bagaimana. Jadi yang awalnya fungsi biasa diubah ke fungsi apa? Trigonometri. Tapi akan hasil mencarinya akan lebih mudah. Pak ini rumit banget. Pakai ini nggak bisa, pakai ini ya nggak bisa karena masih menyisakan X tadi. Nanti pakai ini. Tapi saya nggak mau ngajari ini. Ini biar tugasnya dosen kalkulus. Nah, nanti saya terlalu mengambil banyak pahala. Kayak kayak banget kalau saya pahala ya. Nah, sekarang saya kembalikan ke geometri saya. Perhatikan di sini. Kita ingin menyelesaikan 0 sampai 2, apa mau soalnya? Akar dari 4 min S kuadrat dx. Masih ingat? Uh, Kalau tadi kita bicara filosofinya, kalau terapannya secara visual, secara geometris, kalau kita menghitung integral itu kita sedang menghitung apa? Kalau kita punya ini, kita punya kurva Y gini, kita batasi A sampai B gitu. Kalau kita menghitung integral,
integral dari Y dx batasnya A sampai B itu kita menghitung apa sih? Kayak sama apa? Apa ini? Luasan daerah di bawah kurva kan? Bawah kurva Y kan? Iya nggak? Nah, sekarang coba kita terapkan ke sini. Berarti ini fungsinya apa? Y sama dengan akar 4 min S kuadrat. Oke ya. Nah, terus batasnya 0 sampai 2. Kita nanti bisa bikin gambarnya seperti ini. Ini gambar apa aja? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Karena belum mau cari tahu. Coba ini. Kita kuadratkan semua. S kuadrat tak pindah ke sana. Ini gambar apa? Persamaan apa? Dengan jari-jari. Keempat. Nah, ada yang hati-hati. Dia ini R kuadrat. Ya nggak? Berarti jari-jarinya 2. Berarti kalau digambar, itu dia sebenarnya adalah lingkaran dengan jari-jari. Oke ya. Nah, terus kalau batasnya 0 sampai 2, berarti cuma di sini sampai 2 atau sini kan? Berarti ini 1, 2 jari-jari. Berarti dia hanya seperempat lingkaran ini. Pak, pas seperempat, Pak. Harusnya bukannya sampai bawah. Enggak. Kenapa? Karena rumusnya ini. Y toh. Kalau sampai bawah nanti batas bawahnya berarti bukan bukan sumbu X ini. Ini sumbu X ini. Kalau gambar yang seperti ini, seandainya setengah lingkaran, itu bukan seperti ini. Jadi dia nanti akar 4 min X kuadrat dikurangi minus akar 4 min X kuadrat. Jadi di bawah ini, jadi yang atas ini adalah 4 min X kuadrat. Yang bawah ini kalau dirumuskan jadi persamaan itu akar minus akar 4 min X kuadrat. Jadi kalau mau mencari luasan setengah lingkaran, nanti harus fungsi ini dikurangi fungsi yang kedua ini, gitu ya. Tapi karena ini tidak dikurangi dengan apapun, sesuai kaidah integral ini, dia hanya daerah yang dibatasi antara kurva Y dengan sumbu X. Paham dulu ya? Paham dulu enggak ini? Coba saya ya. Coba saya. Jangan pusing dulu. Nah, berarti kita sebenarnya sedang menghitung daerah seperempat lingkaran. Oke ya, ini ya. Terus sampai 2. Paham? Nah, besok ketika Anda belajar, nggak tahu nanti dikasih di kalkulus 2 atau di kalkulus KPB, di semester 3 saya lupa. Di KPB itu ada nanti kalkulus peubah banyak. Dia itu akan sangat menggunakan ini, materi yang Anda pelajari di geometri ini. Tentang sistem koordinat yang berubah-ubah, terus tentang vektor dan sebagainya. Nah, sekarang ini, kalau kita punya ini, kita ubah ke bentuk persamaan polar, jadi apa ini? R kuadrat sama dengan apa ini? Langsung aja kan? Dan itu yang mudah jangan dipersulit. Ya iya sih nggak apa-apa. Saya pengen yang sulit ya sama apa. Pengen yang sulit saya ngomel. Ya X itu memang R kuadrat cos kuadrat, Y itu R kuadrat sin kuadrat. Nanti akhirnya cos kuadrat ketemu sin kuadrat jadi satu. Lah kenapa nggak langsung saja? Ya, lah kan memang gitu. Memang kan tadi gambarnya gini kan. Ini R kuadrat, ini Y, ini X itu aja. Tadi mau gambar gini aja, kok ragu-ragu gitu ya dia. Ini theta, udah selesai. Cuma masalah segitiga ini aja tadi hubungannya itu. Ya enggak? Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti ini R kuadrat sama dengan 4. Berarti R-nya 2. Lah, persamaan serumit ini itu di koordinat polar itu semudah ini. Oke ya. Terus kita cari integralnya dalam sistem koordinat polar. Nah, gitu ya. Perhatikan. Sekarang kita cari. Jadi kita menghitung integral kalau dalam polar nanti R d theta. Kalau dalam ini tadi, dalam kartesius itu integral Y dx kan? Dalam polar itu integral R d theta. Karena kalau kartesius rumus persamaannya Y sama dengan fx, kalau polar persamaannya R sama dengan f theta. Makanya kemarin kalau Anda memasukkan ingin menggambar itu kan yang mbok tulis di atas gini, bikin tabel gini, yang mbok tulis di atas tetanya dulu apa R-nya dulu?
Theta kan? Ya nggak? Jadi theta sebagai variabel bebasnya, R-nya sebagai variabel bergantungnya. Jadi seperti X itu saja. Kalau kalian pengen menggambar titik-titik kurva itu kan yang atas X-nya kan? Karena yang semau Anda ganti-ganti itu X. Nah, semau Anda berarti dia independen, bebas. Nah, yang Y nilai bergantung pada perubahan X. Ya enggak? Maka namanya variabel bergantung atau dependent variable. Itu harusnya clear di kalkulus 1 harusnya. Harusnya loh. Yang ngajar Pak Supri juga. Nah, Pak Supri harusnya jelas harusnya. Beliau sangat ahli di bidang kalkulus dan analisis. Itu ya. Nah, ini berarti tadi R-nya adalah variabel dependent tadi, θ-nya variabel bebasnya kan. Jadi setara, ini dengan ini sudah setara. Jadi yang awalnya integral dalam bentuk ini, Cah, bisa kita selesaikan dalam bentuk ini. Berarti R-nya berapa? R-nya berapa ini? 2 D theta. Pak, batasnya berapa? Nah, hati-hati sekarang. Batasnya harus kita ubah. 0,2 itu batas untuk X dan ya enggak? Ketika masih dalam koordinat kartesius. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, seperempat lingkaran ini, berarti ini tetanya bergerak dari berapa sampai berapa? Ini itu berapa segini? Segini 0 ya? Segini itu? 90 itu berapa? Ya, berarti ini batasnya 0 sampai pi per 2. Ya, jelas dulu nih. Jadi ini adalah fungsi R-nya. Ini batas sudutnya. Karena sekarang batasnya sudut, batas theta bukan lagi X. Karena ini integralnya terhadap theta. Paham enggak? Nah, terus selesaikan sekarang. 2 diintegralkan terhadap theta jadi apa? Lah bingung loh. Kayak nek 2 dx jadi apa, Cah? Integral 2 dx jadi 2 x kan? Nah, nek integral 2 theta jadi apa? Nah, ini tuh bingung. Masukkan 0 sama pi per 2. Masukkan yang mana dulu? 0. Pi per 2 kali 2 berapa? Pi. Masukkan 0. Oh, berarti hasilnya tidak. Ini hasil untuk nilai ini. Jadi luasan dari seperempat lingkaran ini adalah pi. Cek aja kalau nggak percaya. Rumus lingkaran apa? Luas lingkaran rumusnya apa? Pi r kuadrat ya. R-nya tadi berapa? Berarti pi kali 4. Itu kalau lingkaran penuh. Tadi seperempat lingkaran penuh. 4 berapa? Sama nggak? Itu. Paham ya? Nah, yang awalnya Anda mengintegralkan ini setengah mati, nggak bisa kan tadi? Nah ini pakai substitusi biasa nggak bisa, apalagi pakai rumus lama ini. Ternyata di prank. Setelah diturunkan ternyata beda kan ya. Nah, ternyata setelah kita masukkan kita selesaikan menggunakan sistem polar, tidak hanya sekedar yang non linear jadi linear, kan? Ini bukan sekedar linear, ini konstan, ya nggak? Nek linear kan masih ada variabelnya, ya nggak? Ini nggak ada variabelnya kan? Cuman r sama dengan 2 itu kan konstan, fungsi konstan. Kayak y sama dengan 2, y sama dengan 3 itu fungsi konstan kan? Konstan dengan linear lebih mudah mana? Konstan itu yang termudah, ya nggak? Jadi ternyata dari yang awalnya non linear yang sangat rumit, yang di Kartesius, ketika kita kerjakan dengan menggunakan sistem koordinat polar, tidak sekedar menjadi linear, bahkan menjadi konstan. Mudahnya turun 2 tahap itu loh, paham ya? Turun 2 step. Lah itulah tadi. Jadi yang menemukan sistem polar ini tidak main-main itu loh. Tidak kurang kerjaan, tapi dia mengembangkan keilmuan karena kebutuhan. Sesuatu yang sulit gitu dikerjakan di Kartesius menjadi sangat mudah. Ini kan integral jadi sangat mudah sekali ini. Ya enggak? Di pola. Nanti juga gitu, teman-teman. Ketika Anda mengerjakan di dimensi 3 nanti, sesuatu yang sulit Anda kerjakan di Kartesius, ketika Anda ubah ke tabung atau bola, jadi akan sangat mudah sekali. KPB besok Anda akan tahu. Anda akan buktikan di semester 3 kayaknya KPB itu. Gitu ya. Gak tahu manfaatnya? Gak tahu. Dong enggak?
Paham nggak yang saya sampaikan tadi? Ngerti ya kenapa ada sistem kartesius, kenapa harus ada polar, tahu ya? Tahu ya? Nah, oke. Nah, ini baru yang sederhana ini, Cak. Terapannya di dunia nyata sangat banyak sekali. Kalian pernah dengar berita nggak? Ya, rumahnya Sumatera, rumahnya Banten, rumahnya Tangerang, bahwa anak Gunung Krakatau itu setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan. Iya nggak? Bener ya? Tahunya dari mana dia tumbuh? Para peneliti itu. Nah, iya, maksudnya ngukurnya gimana itu loh? Ngukurnya apa dia pakai pakai perahu gitu, terus bawa meteran yang panjang, diukur apa lingkarnya gitu, kayak ngukur lingkar perut gitu, enggak kan? Nah, kan kita nggak kepikiran kan selama ini yuk sesuatu di balik data, sesuatu di balik apa yang orang berikan informasi itu kita nggak pernah mikir. Kok dia bisa sih ngasih informasi itu? Dia cari tahunya gimana sih? Kan kita nggak sampai sejauh itu. Kalau Anda berpikir sejauh itu tingkat kecerdasan Anda punya potensi untuk jadi ilmuwan. Dia menggali menggali proses di balik informasi. Nah itu tadi Krakatau. Dia dihitung berarti tahunnya tiap tahun tumbuh karena dia lihat volume setiap tahunnya selalu bertambah. Lah masalahnya gimana ngitung volume gunung gitu. Kalau ngitung volume benda sesuatu sih gampang. Lah volume gunung yang pertama bentuknya nggak teratur, ya nggak? Yang kedua segede itu gitu kan ya. Terus hitungnya gimana gitu. Nah itu campuran sudah berbagai ini keilmuan multidisiplin. Yang pertama dia menggunakan citra digital pakai satelit, ditembak pakai satelit kan. Kemudian dia akan kelihatan ini apa permukaannya. Nanti akan didekati dengan suatu persamaan matematika. Nah, itu fungsinya sudah fungsi lebih dari satu peubah, Sah. Jadi kalau ini fungsi satu peubah kan ini, karena ini satu peubah bebas. Satu peubah bebas. Nah, kalau di ruang tiga dimensi nanti yang masuknya ke KPB itu, Z sama dengan Fx Y. Ini berapa peubah ini berarti? Dua. Berarti ini fungsi dua pe. Kalau ini wujudnya hanya berupa garis atau kurva, ini bentuknya berupa permukaan. Nah, makanya tadi. Jadi fungsi yang ini nanti bisa digunakan untuk mendekati tadi permukaan gunung itu gimana. Didekati aja sih. Ya, kayak sketsa tadi loh, tidak harus benar-benar pas gitu. Tapi pakai pendekatan. Setelah ketemu fungsinya, barulah diintegralkan. Kalau integralnya namanya integral lipat 2. Nah, ini. Besok Anda belajar ini. Dx, dy. Diintegralkan salah satu dulu, baru lanjut yang kedua. Tenang aja, Anda akan sampai ini. Kecuali besok Anda pindah jurusan. Kecuali itu, nggak apa-apa pindah jurusan, silahkan. Yang penting pamit baik-baik. Oh, ngilang-ngilang terus gak pamit itu ya. Digoleki koncone ning di dikira hilang. Nah, tadi kalau ini tadi yang kita bicarakan di awal, integral y dx itu untuk menghitung luas. Kalau integral ini itu menghitung volume nanti. Jadi volume gunung tadi bisa dihitung menggunakan itu orang matematika. Terapan dari matematika. Meskipun terapannya orang-orang BMKG sudah menggunakan apa namanya aplikasi software, tapi yang menyusun software itu kan perlu rumus-rumus di dalamnya. Nah, itu perannya orang matematika, gitu ya. Jadi bisa dihitung nanti gunung itu berapa. Terus biasanya kadang-kadang bahkan tidak hanya gunung, sesuatu di dalam tanah, di dalam perut bumi, orang itu bisa memperkirakan loh. Oh, di sana ada cadangan minyak sekian. Ya nggak pernah dengar berita gitu nggak? Kok iso kan Bi? Sesuatu yang nggak kelihatan kan ya di dalam perut bumi. Kok iso diukur? Wong sing ketok ya enggak ngukure kok. Ya Ra. Coba, waduk gajah mumpur kayak pirang liter coba. Ini ukur. Aku literan. Dia aku ingin takon yang kelas A, jadi dikuras nih, dikuras literan. Oh, ya. Idenya apa ya? Nah, kelas A itu konyol. Jadi tadi bisa kalau kita bisa menghitung permukaan dasar waduknya itu bisa diukur. Bisa kalau kita tahu apa dasar waduknya itu kayak gimana posisinya, terus dicari fungsi yang mendekati bentuk itu, ya sudah ketemu selesai. Bisa ngitung volumenya. Nah tadi gitu, gitu juga cadangan minyak di dalam bumi juga gitu. Nah itu multidisiplin lagi. Dia pakai apa ya semacam gelombang ultrasonik gitu. Jadi tahu pantulan. Dia memancarkan gelombang ke bawah. Dia tahu
kedalaman apa namanya minyaknya itu sejauh mana. Termasuk bentuk permukaan di dalam itu ning jero iki minyaknya bentuknya pito ngecembengnya kayak apa sih gitu. Apakah bentuknya gini-gini atau di dalam itu bentuknya seperti ini gitu kan ya dan sebagainya. Jangan-jangan bentuknya minyaknya seperti jantung gitu ya. Ini gambar jantung loh, Cah. Seperti gambar di tugas Anda itu kan 4A itu. Itu gambar apa? Hati. Apa? Anda ngiranya itu gambar hati kan ya? Apa? Bentuknya ke bawah ke samping itu. Ini ya. Ini gambar apa? 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 Apa itu? Buah. Buah ya. Oke. Nah, ini kalau dalam bahasa matematikanya disebut fungsi kardioida. Apa itu kardioid? Diambil dari bahasa medis, itu namanya jantung. Ya. Masih ingat ya? Sasi babi gitu. Selambi kanan, selambi kiri, belik kanan, belik kiri. Ya ingat kan? Nah, itu jantung apa hati? Jadi kalau kalian sedang broken heart itu, kalian sedang patah hati atau patah jantung? Ah, kalian sedang apa? Dalam bahasa Indonesianya apa? Patah hati ya? Falling in love itu jatuh hati, jatuh cinta. Gitu ya? Iya nggak? Jadi serapan yang terlanjur salah. Heart itu harusnya jantung. Tapi di Indonesia sudah terlanjur hati. Manajemen kolbu itu harusnya manajemen jantung. Kolbu, benar serius. Di kita jadi manajemen hati. Gitu kan ya. Jadi kalau kalau perasaan itu bukan hati, kalian ngiranya merasa dengan hati kan ya? Perasaan itu jantung. Coba kalian maju maju, maju, nervous itu yang deg-degan apa? Oh, hatiku deg-degan kan enggak tahu. Jadi yang ikut terbawa perasaan itu jantung apa hatimu? Nah, itu makanya perasaan itu di jantung. Nah, kita terlanjur salah. Jadi kalau kasih pesan ke teman di jalan, jantung-jantung di jalan ya gitu. Bukan hati-hati ya. Lagunya lagunya Tulus perlu diubah judulnya. Gitu ya. Ya itu padahal kalau di luar negeri bahasa Arab, bahasa Inggris sama, kolbu, heart itu sama-sama jantung. Tapi kita masuk ke Indonesia jadi hati. Tapi ya sudah terlanjur salah bersama-sama ya sudah. Nah, kalau ngomong aku sedang jatuh jantung, gitu. Aku sedang patah jantung itu malah nggak ada orang tahu kan ya. Apa itu ya? Itu sekedar intermezzo aja. Itu nanti malah tugasnya dosen biologi. Saya kebanyakan pahala. Gitu ya. Oke, paham ya ini ya? Ya dulu ya, capek. Kan capek, capek ya. Oke, kita lanjutkan.